Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan, nama saya Adi Apin. Saya dari kelompok B2 dengan fasilitator Mem Heni Fredrika dan dengan PP Ibu Lenita. Di dalam kolaborasi kami mengenai peran dan nilai guru penggerak akan kami sampaikan berikut. Salam dan bahagia kelompok B2. Saya bersama dengan Ibu Rini Widiawati dari SMP Negeri 95 Jakarta dan saya sendiri Liapin dari SMP Negeri 65 Jakarta di kelompok B2 ini, dan alhamdulillah kebetulan isinya pun kami berdua. Hal apa yang pernah Anda lakukan sehubungan dengan peran dan nilai guru penggerak? Ini pertanyaan pemantik buat kami. Apa yang bisa dilakukan sebelum seorang guru penggerak untuk mengeluarkan peran dan nilai guru penggerak itu? Jadi sebelum kami mengkolaborasikan apa nilai yang terkuat ada pada diri kami masing-masing, maka kami menggunakan pertanyaan pemantik ini untuk memberikan kekuatan kepada kami apa yang bisa kami diskusikan di kolaborasi ini mengenai nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak, sebenarnya nilai guru penggerak itu banyak ya, bukan hanya kolaborasi saja, ada kemandirian, ada pemimpin pembelajaran dan lain sebagainya. Cuman di sini kami mengambil salah satu dari nilai guru penggerak itu. Mengapa kami ambil? Yang pertama, karena kolaborasi ini akan menimbulkan ide baru atau gagasan baru. Ketika kita berkolaborasi, maka akan menimbulkan suatu ide dan gagasan baru. Yang kedua, ketika kita berkolaborasi bersama-sama, insya Allah ketika ada terjadi masalah, kita bisa menyelesaikannya atau problem solving. Kita bisa terus menyelesaikan suatu masalah. Ketika yang teman ini pernah melakukan ini, tidak ada salahnya ketika kita berdiskusi untuk menjadikan satu tujuan. Yang kedua, yang selanjutnya itu membangun komunikasi. Kita bisa membangun komunikasi seperti apa yang pernah teman kita dilakukan di sekolahnya, kita apa yang pernah kita lakukan di sekolahnya, sehingga kita jadikan kolaborasi. Karena dengan kolaborasi akan menghasilkan suatu karya yang maha dahsyat. Karena dengan kolaborasi akan menjadikan kita seorang pemimpin. Dengan kolaborasi akan menjadikan kita seorang yang berinovatif, berkreatif, dan inspiratif. Maka karena itu kami mengambil kolaborasi. Kolaborasi ini kalau dimaknai cuman hanya sekedar tulisan saja, maka tidak menghasilkan apa-apa. Namun kalau kolaborasi ini dikerjakan dengan benar, dengan sungguh-sungguh, berkolaborasi, berkomitmen, insya Allah akan menghasilkan suatu mahakarya yang sangat bagus. Di sini kolaboratif, kalau perannya adalah mendorong kolaborasi antar guru, berarti kita akan berkolaborasi. Dengan kolaboratif berarti kita mendorong kolaborasi antar guru mata pelajaran, tidak hanya guru mata pelajaran, antar guru yang di sekolah yang satu dengan sekolah yang lainnya, atau sekolah yang A dengan sekolah yang B. Ini akan terjadi luar biasa karena setiap kita Bapak Ibu guru yang ada di sekolah masing-masing mempunyai karya-karya sendiri, mempunyai inovasi-inovasi sendiri yang sangat luar biasa, sehingga ini kalau kita satukan akan menghasilkan suatu karya yang maha dahsyat dan akan memberikan kita pembelajaran yang baru, pengalaman yang baru, yang menyenangkan untuk kita sampaikan ke peserta didik kita, untuk kita tularkan ke peserta didik kita ambil dan kita implementasikan di sekolah kita. Kolaboratif atau kolaborasi yang pernah atau sudah pernah kami lakukan, termasuk Ibu Rini Widiawati melakukan, yang pertama membuat rumah adat suku-suku di Indonesia dengan menggunakan kayu bekas. Ini yaitu pertama ini Ibu Rini berkolaborasi dengan guru prakarya. Bagaimana pembelajaran tentang rumah adat itu kalau hanya kita sampaikan tapi tidak ada karyanya, maka itu kan akan terjadi kebosanan dengan peserta didik. Maka Ibu Rini berinisiatif berkolaborasi dengan guru prakarya, yaitu membuat rumah adat suku-suku di Indonesia semuanya dengan menggunakan bahan bekas, kayu bekas, stik es krim atau benang wol, maka akan menghasilkan suatu karya yang maha dahsyat, yang sangat luar biasa, enak dipandang mata dan asik ketika dijual, mungkin ini mempunyai nilai ekonomis. Yang kedua, membuat pohon dan lagu norma dari bahan karton. Yang kedua, Bu Rini berkolaborasi dengan guru seni budaya. Beliau membuat pohon norma dan juga membuat lagu norma dari tulisan tangannya. Lagu ini artinya bisa dinyanyikan dengan irama balonku, naik ke puncak gunung, dan kreasinya para peserta didik kita. Kita hanya memberikan bagaimana mereka berkreasi. Kita hanya memimpin bagaimana biar mereka bisa menghasilkan karya dengan sendirinya, dengan pemikiran mereka. Tentu ini perlu kita bimbing. Kalau di saya sendiri, di Apin, saya membuat sebuah drama dan saya berkolaborasi dengan
guru bahasa Indonesia, guru TIK kala itu, terus guru seni budaya, dan guru prakarya. Kita berkolaborasi dengan beberapa mata pelajaran, dan ini mulai dari proses penentuan judul, terus penulisan naskah, semua peserta didik melakukan, tapi di bawah pengawasan atau bimbingan guru bahasa Indonesia, guru prakarya, guru seni budaya, dan guru TIK. Semua dari mulai syuting mereka lakukan sendiri, editing mereka melakukan sendiri dengan aplikasi yang mereka punya saat itu, dan itu yang mereka lakukan sendiri. Yang kedua, kita juga membuat game. Yang kita buat game ini atau lagu PPK ini, saya berkolaborasi dengan guru pendidikan kewarganegaraan. Jadi itu kolaborasi-kolaborasi yang kita pernah lakukan, dan sungguh maha dahsyat ini ketika kita bersama-sama, kita berdiskusi, mengumpulkan suatu karya kita dan kita jadikan karya-karya yang baru. Nah, ini berikut adalah contoh kolaborasi Bu Rini dengan peserta didiknya, Bu Rini dengan guru prakarya, dan ini hasilnya. Kita bisa lihat di sedikit cuplikan gambar ini, begitu riangnya peserta didik, mereka senang, gembira dengan hasil yang sangat luar biasa. Yang di atas yang berbenang wall hitam dengan kayu bekas, itu adalah rumah adat Papua. Yang di bawah yang berwarna kuning dengan stik es krimnya, itu adalah rumah adat Betawi. Dan ini hasilnya sungguh luar biasa, dahsyat-dahsyat. Dan ini ketika kita mau jual, maka akan menjadi nilai ekonomisnya ada. Inilah yang kita berkolaborasi akan menghasilkan suatu karya yang maha dahsyat, menghasilkan pengalaman baru yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa terus berkarya dan berkarya. Kita bisa menyenangkan peserta didik. Kita juga sambil mengajak mereka bagaimana sih ketika punya ide, ketika punya alat yang tidak bisa digunakan, kita gunakan untuk membuat sesuatu yang berharga. Ini berikut cuplikan drama ini dari awal. Kalau gitu lo kan tinggal buat kepres. mau beli mana nih, Sur? Ada di mana nih? Di keluarga Mojol aja, Mas. Baik, saudara. Boleh lah, biar masuk jauh-jauh. Udah di situ ya. Kalau jauh-jauh tuh apa sih? Biasa. Dasar Selvi! Kemarin gue pikir deh, orang tuh paling gak suka punya sahabat atau pacar tukang korupsi. Kalau ini korupsi waktu, gue saranin lu minta maaf mereka daripada lu menganggap. Oke, gue cabut. Tiap kali kena ancam boleh cuma bohong. Ya, iya. Nih. Allah Akbar. Tiga pantu. Nah, kan tuh anak transfer juga. Hahaha. Ayo bantuin. Sama kalian semua. Pelajaran buat lo, betul kan sama lo semuanya biar lo sadar. Bagaimana kau merasa bangga? Nah, itu tadi drama yang kita kolaborasikan. Ini kurang lebih memakan waktu 3 minggu. Mereka di luar jam sekolah, mereka meluangkan waktunya untuk membuat drama ini sedemikian rupa, dari mulai pertama mencari bahannya, apa judulnya. Setelah ada judulnya, mereka membuat teksnya seperti apa dengan bahasa mereka sendiri, lalu dikoreksi dengan guru bahasa Indonesia. Setelah guru bahasa Indonesia meng-ACC ini, lalu kita berkomunikasi dengan guru seni budaya bagaimana perannya, bagaimana mereka harus berperan seperti apa ketika mereka berperan dengan masing-masing karakter. Nah, terus kita berkomunikasi dengan guru TIK, berkolaborasi dengan guru TIK, bagaimana pengambilan gambar, bagaimana dengan editing, dan akhirnya terjadilah drama ini. Dan inilah hasilnya. Semua dari mulai awal sampai akhir itu hanya karya peserta didik. Kita sebagai guru, kita jadi motivator, kita menjadi fasilitator. Itu yang kita jadikan. Kita tidak ikut andil dalam menyusun naskah, tapi mereka semua, mulai editing, mulai penambahan lagu, dan segalanya mereka yang melakukan. Nah, inilah kolaborasi. Ketika kita berkolaborasi, insya Allah akan menghasilkan suatu karya yang dahsyat. Ketika kita berkolaborasi juga akan menjadikan kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Bagaimana kita menggerakkan, bagaimana kita mengarahkan, bagaimana kita membimbing, sehingga
menjadikan sebuah hasil yang luar biasa. Nah, kalau Bu Rini tadi, ini lagu-lagu Norma. Lagu-lagu Norma ini mereka bisa menyanyikan atau melakukan lagu-lagu Norma ini ya dengan cara mereka, dengan irama yang mereka senangi, dengan irama yang mereka sukai, bisa dengan nada balonku, naik-naik ke puncak kutung dan lain sebagainya. Jadi ini kita hanya pure membimbing sini, kita mengajak peserta didik untuk berkolaborasi, bagaimana kita menyajikan sebuah proses pembelajaran yang menyenangkan buat mereka, dan mereka juga teringat di dalam otak kecilnya, di dalam alam bawah sadarnya, bahwa saya pernah mempelajari ini, tapi dengan ini saya bisa bergembira, dan ini diingat terus sama mereka. Ini juga kita membuat sebuah lagu yang kita ambil dari PPK kurikulum K13, dan ini juga kita sampaikan ke peserta didik agar mereka menyanyikan lagu ini dengan nada atau not musik yang mereka ambil dari manapun boleh. Yang penting mereka bisa membawakan lagu ini, mereka bisa mengingat lagu ini dengan variasi mereka, dengan asiknya mereka membawa ini, maka insya Allah ketika itu terjadi, mereka enjoy, mereka happy, maka akan terjadi pembelajaran yang happy, dan juga insya Allah mereka akan mengingat momen-momen ini. Sama seperti kita ketika kita membuat trapesium usia, ketika momen-momen yang mengasihkan, momen-momen yang menyenangkan itu akan kita ingat. Begitu juga ketika itu terjadi momen-momen yang tidak mengasihkan. Maka di sini kita sebagai pendidik, terutama guru penggerak, kita harus menjadikan motor penggerak agar mereka tergerak dan mau bergerak. Ini sambungannya yang lagu yang tadi, yang PPK, kita bekerja sama dengan guru PKN ini. Setiap itu kita dengungkan lagu ini agar tertanam karakter di dalam jiwa raga mereka serta di pikiran mereka. Nah, strategi penguatannya yaitu pertama melakukan refleksi untuk proses penguatan. Setiap selesai kita melakukan refleksi, bagaimana refleksi kita, bagaimana pembelajaran kita tadi, kita berdiskusi dengan Munis bagaimana pembelajaran hari ini, termasuk dengan rekan-rekan sejawat, dengan diri kita sendiri, kita merefleksi diri kita sendiri bagaimana pembelajaran yang telah kita lakukan. Yang kedua yaitu membagikan praktek baik ini kepada rekan-rekan sejawat dimanapun mereka, karena ini suatu hal yang baik yang harus kita bagikan, karena ini suatu hal yang baik mungkin perlu kita tiru untuk kita terapkan ke pembelajaran-pembelajaran di sekolah kita atau dimanapun kita berada. Kesimpulannya, kolaborasi dari satu nilai tadi, kolaborasi yaitu bisa pertama menambah pengalaman yang baru, membangun karakter kita, menghasilkan sebuah karya yang maha dahsyat. Karena kolaborasi, ketika kita berkolaborasi berarti kita juga secara otomatis menjadikan diri kita pemimpin, menjadikan kita motor, karena kita yang menggerakkan teman-teman. Mari kita bersama-sama berkolaborasi, bekerja sama untuk menciptakan suatu karya. Jadi bukan peran guru pendidik yang lain tidak penting, atau nilai guru penggerak atau peran guru pendengar yang lain tidak penting, tapi penting. Maka hari ini kami hanya mengambil satu nilai, yaitu kolaborasi, karena kami melihat kolaborasi ini ketika dimaknai di dalamnya sangat luar biasa dan luas. Terima kasih. Itu sedikit yang dapat kami sampaikan dari kelompok B2 dan saya sendiri. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya dan yang lainnya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.